Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita fokus ke bagian V dari buku Inspired. Ini penting banget, soal budaya yang tepat. Ya, ini krusial. Sumber ini kan mengulas gimana sih tim-tim produk teknologi terbaik itu bekerja. Jadi misi kita hari ini mau bongkar apa aja sih komponen budaya yang tepat itu. Terus dampaknya ke inovasi sama kecepatan tim Anda gimana? Betul sekali. Budaya itu bukan cuma soal kantornya nyaman atau enggak ya, tapi lebih ke fondasi. Gimana cara tim Anda uji ide, gimana mereka kolaborasi, dan ujung-ujungnya, yaitu tadi, seberapa inovatif dan cepat mereka bisa bergerak. Itu yang menentukan. Mari kita gali lebih dalam. Oke, siap. Nah, buku ini mulai dengan perbandingan yang menurut saya cukup nyelekit ya, antara tim produk yang baik sama tim produk yang buruk. Iya, kayak cermin gitu ya, persis. Buat refleksi tim Anda. Misalnya nih satu poin. Tim baik itu proaktif coba ide baru. Sambil tentunya jaga pendapatan dan merek. Sementara tim yang, buruk itu cenderung nunggu. Nunggu arahan, nunggu izin buat sekedar nyoba ide. Ini bukan soal sibuk atau nggak sibuk loh. Bukan ya? Lebih ke inisiatif ya? Lebih ke budaya inisiatifnya, betul. Terus, soal kolaborasi juga beda banget. Tim baik itu melibatkan engineer, teknisi ya, dari awal banget. Oh, di proses discovery itu? Iya, pas eksplorasi masalah sama solusi bareng pengguna. Itu tiap hari mereka lakukan. Bandingin sama tim buruk yang baru nunjukin prototipe pas sesi sprint planning. Wah, jauh ya? Itu pun seringnya cuma buat estimasi. Jadi kelihatan banget kan gimana cara mereka mandang peran engineer. Tingkat kepercayaannya juga beda. Nih, tim baik sadar kalau kecepatan itu datangnya dari teknik yang benar, bukan sekedar kerja paksa. Nah, itu. Sementara tim buruk, ya gitu deh, seringnya ngeluh, wah si A kurang kerja keras nih, gitu kan. Iya, iya. Terus soal komitmen juga, tim baik komit setelah evaluasi matang. Yang buruk gampang nyalahin faktor luar, kayak tekanan sales, penggunaan data juga jadi pembeda. Betul. Tim baik pakai data buat paham penggunaan produk. Tim buruk anggap analitik itu, ya kalau sempat aja. Hahaha, iya sering dengar tuh. Dari semua perbandingan ini, polanya kelihatan jelas sih. Tim yang baik itu nunjukin ciri budaya yang fokus ke pelanggan. Terus ada empowerment. Pemberdayaan timnya ya? Iya, pemberdayaan tim. Kolaborasinya kuat antar fungsi. Dan mau belajar terus. Ini bukan daftar sifat baik aja, tapi resep buat inovasi dan kecepatan yang awet. Oke, masuk akal. Nah, sekarang coba kita lihat, kenapa sih inovasi itu sering luntur pas perusahaan makin gede? Buku ini nunjuk beberapa akar masalah di budaya. Salah satunya yaitu tadi, kurang fokus ke pelanggan. Ada kutipan Jeff Bezos yang bagus tuh. Pelanggan selalu nggak puas dengan cara yang indah. Mestinya ini jadi bahan bakar inovasi terus-menerus kan? Harusnya gitu. Faktor lain yang disebut juga, kurangnya tim produk yang benar-benar diberdayakan. Artinya, mereka nggak dikasih otonomi buat mecahin masalah pelanggan. Jadi cuma dikasih daftar fitur gitu ya? Kerjain ini. Iya, persis. Jadi kayak tukang jahit aja. Ini nyambung ke perbedaan krusial antara mindset IT sama mindset produk. Gimana tuh bedanya? Kalau mindset IT, fokus utamanya kan melayani kebutuhan internal bisnis. Sementara mindset produk, fokusnya melayani pelanggan dulu, tapi dengan cara yang tetap nguntungin bisnis. Nah, pendekatannya beda jadinya. Oh, oke. Paham. Penulis juga nyinggung masalah klasik nih. Tim nggak punya cukup waktu buat inovasi. Terlalu sibuk madamin api ya? Iya, kebanyakan benerin bug, ngurusin utang teknis yang numpuk, tugas-tugas operasional gitu. Nggak sempet mikir yang baru. Nah, balik lagi ke mindset produk versus IT tadi. Itu dampaknya dalam loh. Kalau fokus utamanya pelanggan, ya cara mereka deketin masalah, eksperimen, kerjasama, pasti beda. Inovasi itu tumbuhnya dari situ. Jadi, kehilangan inovasi pas berkembang itu bukan takdir ya? Bukan. Lihat aja Amazon, Google, Netflix. Mereka bisa tetap inovatif kan? Kuncinya ya di budaya itu. Oke, hal yang mirip juga berlaku buat hilangnya kecepatan. Ada beberapa sebab terkait budaya juga. Misalnya, kurangnya manajer produk yang kuat. Ini bisa bikin tim jadi kayak tentara bayaran, kata buku itu. Cuma nurut perintah aja. Bukan misionaris yang percaya sama misinya ya? Betul. Sama kurangnya visi bersama yang inspiratif.
itu juga ngaruh ke kecepatan. Menarik. Dan ini nyambung ke satu perenungan penting di buku ini. Soal keseimbangan antara budaya inovasi sama budaya eksekusi. Oh, jadi ada dua kutub gitu ya? Iya, dan katanya jarang ada perusahaan yang kuat di dua-duanya. Amazon disebut contoh langka, tapi ya gitu. Dikenal sangat nuntut juga. Oke. Penting buat Anda nilai sendiri nih. Tim atau perusahaan Anda sekarang ada di mana? Lebih condong ke inovasi atau eksekusi? Dan maunya kemana? Tim baik, yang tadi kita bahas itu, intinya, ya mereka berusaha nyimbangin keduanya. Jadi, kalau dirangkum, budaya yang tepat ini jelas bukan konsep ngawang-ngawang ya. Isinya konkret banget. Mindsetnya harus benar, fokus pelanggan, fokus produk, timnya diberdayakan. Perilaku sehari-harinya juga kelihatan. Kolaborasi, eksperimen cepat, pakai data. Dan arah strategisnya jelas. Semua ini langsung banget ngaruh ke kemampuan tim buat inovasi dan gerak cepat. Ya, kalau ditarik benang merahnya, buku ini ngajak kita evaluasi tim di dua sumbu itu. Inovasi dan eksekusi. Nah, ini mungkin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Apa ya dampak tersembunyinya kalau ada gap, ada jurang antara budaya yang diomongin perusahaan Anda, misal, kita ini inovatif loh, tapi kenyataan sehari-hari tim produk beda banget, malah nunjukin ciri-ciri tim buruk tadi. Wah, Gimana gesekan yang nggak kelihatan ini ngaruh? Nggak cuma ke produknya, tapi juga ke semangat orang-orang yang bikin produk itu. Itu yang perlu dipikirin sih.